Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Friska Eka Septianti dari anggota KKN BBM UNER kelompok 203. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau bersosialisasi terkait dengan ekonomi Islam. Nah, ada yang tahu nggak sih ekonomi Islam itu apa? Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari terkait perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini perekonomiannya bisa makroekonomi atau mikroekonomi. Jadi makroekonomi itu buat negara, mikroekonomi itu untuk individu masyarakat gitu. Secara simpelnya sih seperti itu. Nah, biasanya ekonomi Islam ini di benak masyarakat itu kebanyakan ini ya berhubungan dengan sebuah riba. Nah, apa sih sebenarnya riba itu ya? Ada yang tahu nggak? Nah, riba itu sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Jadi, contohnya kalau misalnya ada si A pinjam uang ke si B 700, nanti waktu kembaliinnya itu jadi 900, 800 seperti itu. Jadi kan harusnya kalau minjem 700 kembaliinnya juga 700, bukan ya? Itu kalau ada penambahan itu namanya riba. Nah, biasanya dikenal dengan bunga. Nah, bunga ini juga memang bisa disebut dengan riba. Nah, hati-hati. Contoh lain, misal cicilan motor ataupun mobil. Contoh cicil motor deh. Harga cash, kalau misalnya beli motor itu 7 juta misal. Nah, kalau misalnya kita cicil selama 12 bulan, dalam 1 tahun 12 bulan, itu 1 bulannya 1 juta. Berarti kalau 12 bulan kan udah 12 juta. Nah, itu ya nggak boleh. Harusnya 12 bulan ini juga totalnya sama dengan ketika bayar cash 7 juta. Jadi 7 juta dibagi 12 bulan. Nggak bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya kejadian seperti itu banyak kok. Mungkin kita sadari juga ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana, kalau nyicil motor juga seperti itu kan, kalau harga cicilan tuh jauh lebih mahal ketimbang harga cash. Nah, itu yang namanya riba. Hati-hati. Makanya jangan sampai pernah menyicil atau sesuatu apapun. Dan ini lebih mana trennya lagi, ada GoPay Later, Shopee Pay Later. Nah, itu juga termasuk riba karena ada penambahan nilai, harusnya nggak boleh. Kita yang dirugikan juga kan semakin mahal. Udah kita dosa riba, semakin mahal juga. Nah, karena apa? Riba ini harus benar-benar dijauhi ya Bapak Ibu sekalian atau semuanya. Karena ini tuh kenapa kita para ekonomi Islam muda sangat mewanti-wanti hal ini gitu, karena memang ini tuh bukan main-main. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih dosa-dosa yang dari riba itu sendiri, yang ditimbulkan oleh riba itu sendiri. Dan dosanya itu memang nggak main-main. Yang pertama bisa dibaca, saya tuliskan sehadis-hadisnya di sini, bahwa yang pertama, ketika kita melakukan riba itu sama dengan menzinahi ibunya sendiri. Bisa dibayangkan, berzina itu udah salah banget, dosa besar, apalagi kita menzinahi ibu kita sendiri. Dan yang kedua, dosa riba setara dengan menzinahi sebanyak 36 kali berzina. Sudah dibayangkan bukan, kayak oh my god, masih mau mendekati zina gitu, kayak masih mau juga mendekati riba gitu. Makanya kita tuh nggak salah juga ketika seseorang menyebutkan ekonomi Islam juga berbau riba, karena memang riba itu sangat-sangat berbahaya. Dan kita ekonomi Islam muda itu juga mencanangkan riba itu bukan hal yang main-main gitu. Memang kita hidup di Indonesia, yang mana 90%, 80% itu konvensional. Tapi untuk berjalannya waktu, sekarang sudah ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank BTPN Syariah, ada BCA Syariah, yang lain-lain gitu. Tapi itu bisa lah untuk meminimalisir sebuah
riba di sini. Yang penting kita udah usaha untuk menghindar dari riba, insya Allah nanti ada jalan gitu. Dan yang ketiga, pengguna riba itu dilaknatnya sama Allah, udah jelas di sini. Yang poin ketiga bisa dibaca gitu. Ya intinya kita harus membuat keuangan kita itu menjadi lebih barokah, menjadi halal tentunya ya, karena apapun yang kita hasilkan itu akan masuk ke tubuh kita, akan kalau misalnya tubuh kita menerima dari sesuatu yang haram, halal, itu insya Allah juga berdampak juga gitu kan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata dan bila ini adalah topik yang sensitif, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya tersampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.